Informasi mengenai kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026 saat ini memang menjadi perhatian yang sangat besar. Pembahasan ini bukan hanya ramai dibicarakan di media, tetapi juga menjadi topik utama di banyak percakapan sehari-hari, terutama di kalangan PNS aktif dan para pensiunan. Hal ini wajar karena gaji dan penghasilan adalah bagian penting dalam kehidupan, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Oleh karena itu, pembahasan ini perlu disampaikan secara tenang, jelas, dan berdasarkan fakta resmi, agar tidak menimbulkan salah paham. Dalam pembahasan kali ini ada dua fakta baru dan dua informasi penting yang perlu benar-benar dipahami. Semua informasi ini saling berkaitan dan berasal dari kebijakan resmi pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan. Tidak ada asumsi atau dugaan tanpa dasar. Semua disampaikan berdasarkan keputusan dan pernyataan resmi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Fakta pertama yang perlu dipahami adalah adanya penambahan anggaran dana alokasi umum atau DAU dengan nilai yang cukup besar, yaitu lebih dari 7 triliun rupiah, tepatnya sebesar 7,66 triliun rupiah. Penambahan ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Keputusan ini mengatur perubahan rincian DAU tahun anggaran 2025. Angka 7 triliun rupiah tentu bukan angka kecil. Banyak orang langsung mengaitkan angka ini dengan isu kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026. Pertanyaan pun bermunculan. Apakah ini tanda gaji akan naik? Apakah ini dana cadangan untuk kenaikan gaji? Atau apakah ini hanya untuk keperluan tertentu saja? Semua pertanyaan ini wajar, karena selama ini setiap tambahan anggaran sering dikaitkan dengan kebijakan besar. Namun jika dipahami lebih dalam, tambahan DAU ini memiliki tujuan yang sangat spesifik. Dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan bahwa tambahan dana ini diberikan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Peraturan ini mengatur tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan. Artinya, tambahan DAU ini memang difokuskan untuk mendukung pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah, bukan untuk seluruh PNS dan bukan pula untuk pensiunan. Ini sangat penting untuk dipahami sejak awal agar tidak terjadi kesalahpahaman yang terus berulang. Secara rinci, tambahan alokasi umum sebesar 7,66 triliun rupiah tersebut dibagi menjadi dua bagian besar. Untuk pembayaran tunjangan hari raya dialokasikan sebesar 3,8 triliun rupiah. Sementara untuk pembayaran gaji ke-13 dialokasikan sebesar 3,86 triliun rupiah. Dari pembagian ini, terlihat bahwa porsi gaji ke-13 bahkan sedikit lebih besar dibandingkan tunjangan hari raya. Pembagian ini menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar serius dalam memastikan hak guru ASN daerah tetap terpenuhi, terutama bagi mereka yang selama ini tidak menerima tambahan penghasilan. Kebijakan ini bertujuan menciptakan rasa keadilan dan memastikan kesejahteraan yang lebih merata. Tambahan anggaran ini hanya diperuntukkan bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari APBD dan tidak menerima tambahan penghasilan. Jadi sekali lagi, perlu ditegaskan bahwa dana ini bukan untuk seluruh PNS secara umum dan bukan pula untuk pensiunan. Dana ini sangat spesifik dan penggunaannya sudah diatur secara jelas dalam regulasi. Rincian alokasi tambahan DAU ini juga ditetapkan secara detail per provinsi, kabupaten, dan kota. Semua rinciannya tercantung dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 372 Tahun 2025. Pemerintah daerah diwajibkan menganggarkan dan merealisasikan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pada tahun anggaran 2025, pemerintah daerah belum merealisasikan seluruh pembayaran, maka sisa pembayaran wajib dianggarkan dan disalurkan pada tahun anggaran berikutnya. Inilah yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak, karena laporan realisasi pembayaran ini paling lambat disampaikan pada tanggal 30 Juni 2026. Dari sini bisa dipahami bahwa meskipun anggaran ditetapkan pada tahun 2025, proses pelaksanaan dan pelaporan bisa berlangsung hingga tahun 2026. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan bahwa tambahan anggaran ini berkaitan langsung dengan kebijakan tahun 2026, termasuk isu kenaikan gaji.
Tambahan anggaran ini sendiri akan disalurkan pada bulan Desember 2025. Pemerintah daerah diminta menyampaikan laporan realisasi pembayaran kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme ini sudah diatur secara jelas dan memiliki batas waktu yang tegas. Namun, perlu ditegaskan dengan sangat jelas bahwa tambahan DAU sebesar 7,66 triliun rupiah ini tidak secara langsung berkaitan dengan kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Dana ini bukan dana untuk menaikkan gaji pokok. Dana ini adalah dukungan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan. Oleh karena itu, jangan sampai muncul anggapan bahwa tambahan anggaran ini adalah tanda pasti kenaikan gaji PNS dan pensiunan. Kesalahpahaman seperti ini justru bisa menimbulkan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fakta kedua yang perlu dipahami adalah pernyataan resmi dari Menteri Keuangan terkait isu kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026. Isu ini memang kembali mencuat dan menjadi perbincangan luas. Banyak kabar yang beredar menyebutkan bahwa gaji PNS dan pensiunan akan naik mulai Januari 2026. Namun pemerintah melalui Menteri Keuangan menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait kebijakan kenaikan gaji tersebut. Pernyataan ini sangat penting dan perlu diperhatikan oleh semua pihak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan bahwa keputusan mengenai kenaikan gaji PNS dan pensiunan tidak bisa diambil secara terburu-buru. Pemerintah masih harus melihat perkembangan kondisi fiskal dan ekonomi nasional dalam beberapa bulan ke depan. Menurut beliau, keputusan terkait kenaikan gaji kemungkinan baru akan diambil sekitar 3 bulan ke depan setelah seluruh kajian selesai dilakukan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap keuangan negara. Belanja pegawai merupakan salah satu komponen terbesar dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Oleh karena itu, setiap rencana kenaikan gaji harus melalui perhitungan yang sangat matang. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak mengganggu stabilitas keuangan negara dan tetap bisa dijalankan dalam jangka panjang. Kenaikan gaji bukan hanya soal keinginan atau tekanan dari berbagai pihak. Kenaikan gaji adalah soal kemampuan negara. Pemerintah harus memastikan bahwa jika gaji dinaikkan, maka kebijakan tersebut bisa dipertahankan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan masalah di kemudian hari. Pernyataan Menteri Keuangan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan gaji PNS dan pensiunan per Januari 2026 belum memiliki dasar keputusan resmi. Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak langsung mempercayai kabar yang belum diumumkan secara resmi. Selain mempertimbangkan kondisi fiskal, pemerintah juga sedang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penghasilan ASN. Evaluasi ini mencakup banyak aspek, mulai dari penyesuaian tunjangan, sistem penggajian, hingga struktur penghasilan secara keseluruhan. Evaluasi inilah yang nantinya akan menjadi dasar apakah kenaikan gaji layak diterapkan pada tahun 2026 atau tidak. Saat ini, gaji PNS aktif dan pensiunan masih mengacu pada regulasi yang berlaku sebelumnya. Belum ada aturan baru yang secara resmi mengatur besaran kenaikan gaji tahun 2026. Pemerintah memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan akan diumumkan secara terbuka dan transparan kepada publik. Bagi para PNS dan pensiunan, situasi ini tentu membutuhkan kesabaran. Harapan akan adanya kenaikan gaji adalah hal yang sangat wajar, terutama di tengah kenaikan biaya hidup dan kebutuhan sehari-hari. Namun, pemerintah meminta semua pihak untuk menunggu keputusan resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Informasi penting lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah terkait dengan pelayanan administrasi yang akan kembali dibuka mulai tanggal 5 Januari 2026. Mulai tanggal tersebut, kantor-kantor pelayanan akan kembali beroperasi secara normal setelah masa libur.
Bagi para pensiunan yang perlu mengurus administrasi pensiun, autentikasi data, atau keperluan lainnya, dapat datang langsung ke kantor Taspen atau mitra bayar resmi. Pastikan semua persyaratan dibawa dengan lengkap agar proses berjalan lancar dan tidak perlu bolak-balik. Pelayanan yang kembali dibuka ini menjadi kesempatan penting bagi para pensiunan untuk memastikan bahwa seluruh data dan hak pensiun mereka dalam kondisi aman dan aktif. Langkah ini sangat penting agar tidak terjadi kendala dalam pencairan hak-hak pensiun di masa mendatang. Keseluruhan informasi ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang bekerja dengan sangat hati-hati dan terukur. Penambahan anggaran, evaluasi kebijakan, dan penjelasan resmi Menteri Keuangan adalah bagian dari proses panjang dalam pengelolaan keuangan negara. Tidak semua penambahan anggaran berarti kenaikan gaji. Tidak semua isu yang beredar mencerminkan keputusan resmi. Oleh karena itu, sikap yang paling bijak adalah tetap tenang, bersabar, dan terus mengikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Pemerintah telah menyampaikan bahwa keputusan terkait kenaikan gaji PNS dan pensiunan akan diumumkan setelah seluruh kajian selesai. Semua kebijakan yang diambil pada akhirnya bertujuan menjaga keseimbangan keuangan negara sekaligus memperhatikan kesejahteraan aparatur sipil negara dan para pensiunan. Dengan pemahaman yang utuh dan jernih, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau kesalahpahaman. Informasi yang jelas akan membantu semua pihak bersikap lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar. Demikian penjelasan panjang dan lengkap mengenai 2 fakta baru dan 2 informasi penting terkait kenaikan gaji PNS dan pensiunan tahun 2026 serta tambahan anggaran dana alokasi umum lebih dari 7 triliun rupiah. Semoga penjelasan ini dapat memberikan kejelasan, ketenangan, dan pemahaman yang lebih baik bagi seluruh pihak yang menantikan kepastian kebijakan ke depan.